Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, buat kalian yang belum mengenal Ibu Nak ya, kan ada kelas yang Ibu belum pernah ajar. Perkenalkan, nama Ibu Neni Enarwati dan Ibu biasa disapa dengan sebutan Ibu Neni atau panggil Ibu Neni. Ibu mengajar bahasa Indonesia di kelas kalian, insya Allah. Di pertemuan yang pertama di minggu-minggu yang lalu, kita sudah belajar mengenai menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Untuk pertemuan kedua, kita pun masih dalam materi yang sama, hanya saja untuk pertemuan ini Ibu sertakan dengan video pembelajaran. Mudah-mudahan dengan adanya video ini lebih bisa mempermudah kalian untuk memahami materi ini, Nak ya. Mari kita lanjutkan pertemuan kita, pembelajaran kita, Nak ya. Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Fungsi teks berita adalah menyampaikan informasi dengan menggunakan data yang akurat. Nah, kita lihat nih, menelaah struktur teks berita. Secara umum, teks berita memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, ada yang disebut dengan kepala berita atau headline, yaitu judul berita utama yang biasanya ditulis besar-besar bagian atasnya itu. Yang kedua, ada teras berita atau disebut juga dengan leads, yaitu satu paragraf pembuka yang memuat intisari berita yang paling menarik dari berita itu. Dan di dalam teras berita itu biasanya berisi beberapa poin dari adik simba. Apa sih adik simba itu? Adik simba adalah unsur-unsur berita, nah ya. Adik simba itu merupakan unsur-unsur berita. Nah, kita lihat adik simba itu apa saja sih? Adik simba A itu merupakan apa? Apa yang diberitakan di dalam berita itu? Di manakah kejadian di dalam berita itu terjadi? K, kapan peristiwa itu terjadi di dalam berita itu? Selanjutnya ada C. C adalah siapa? Siapa yang diberitakan di dalam berita itu? M-nya ini, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Selanjutnya, untuk struktur yang ketiga yaitu adalah tubuh berita atau body, yaitu bagian isi uraian lengkap yang menjelaskan seluruh unsur dari adik simba. Ini adik simba ini semua, seluruhnya ada di bagian tubuh berita atau body. Selanjutnya ada kaki atau leg, yaitu bagian penutup yang berupa simpulan atau penegasan ulang. A. Menelaah struktur kebahasaan teks berita. Teks berita memiliki beberapa ciri kebahasaan khusus yang membedakannya dengan jenis teks yang lainnya. Nah, kita lihat ya, apa saja sih ciri-ciri kebahasaannya? Yang pertama, menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, coba kita lihat kalimat langsung nih. Pola susunan kalimat langsung adalah sebagai berikut. A. Ada pola pengiring, kemudian diikuti dengan kutipan. Contohnya, Noval berkata, enak sekali nasi kuning ini. Nah, enak sekali nasi kuning ini merupakan kalimat kutipan. Sedangkan Noval berkata, ini adalah pengiringnya. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Ayah berkata, aku harus rajin belajar. Ayah berkata merupakan kalimat pengiring. Sedangkan aku harus rajin belajar merupakan kalimat kutipan. Nih, kenapa disebut kalimat kutipan? Nih, karena ini merupakan kalimat orang lain yang dikutip. Nih, ada tanda pengutipnya kan? Kutip penutup, di sini ada kutip pembuka. Selanjutnya, yang bagian B yaitu kutipan dan pengiring. Bagian B ini adalah pola kutipan, selanjutnya pengiring. Nah, kita lihat contohnya nih. Ada buka petik ya di sini ya. Tolong buatkan teh hangat. Tutup petik. Ini merupakan kalimat kutipan. Diikuti dengan kalimat pengiring. Kata ayah kepada Nesa. Contoh berikutnya. Kapan bukuku kau kembalikan? Tanya Samit. Di sini ada kutipan. Nih, ada tanda kutip buka, ada kutip tutup. Selanjutnya dengan kata pengiring. Tanya Samit.
Pola selanjutnya yang ketiga yaitu pola kutipan, pengiring, dan kutipan. Tunggu, teriak adrenalin. Lebih baik kita kembali ke sekolah. Di sini ada kutipan nak ya. Nih, buka kutip. Nih, tanda kutip buka. Ini ada tanda kutip tutup nih. Nah, kan? Nih. Contoh yang berikutnya. Ibnu, kamu dicari Anas. Kata Idam. Dia sedang menunggumu di depan kelas. Nah, kan? Terlanjut nak. Ciri-ciri kalimat langsung. Penggunaan huruf kapital pada awal kata yang dipetik. Nih, pada awal kata yang dipetik. Noval berkata, ini tetap huruf besar nak ya di awal, karena memang awal kalimat tetap besar. Penggunaan huruf kapital pada awal kata yang dipetik. Nih, hurufnya nih. Enak sekali nasi kuning ini. Di dalam tanda petik ini, huruf awalnya harus huruf besar. Nih, E-nya besar kan, enak ini adalah kata awal. E-nya itu harus besar. Begitu juga dengan contoh yang kedua ini. Perhatikan, aku, A-nya ini besar. Selanjutnya, tanda koma. Nih, tanda koma memisahkan antara kalimat petikan dan pengiring. Perhatikan, di sini ada tanda koma. Ini adalah kata pengiring. Ini adalah sebagai kutipan. Nih, dipisahkan dengan tanda koma. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pada kalimat langsung yang berisi dialog berurutan, kita wajib menggunakan titik dua pada kalimat depan kalimat langsung. Nih, perhatikan. Ayu berkata, ini kan merupakan dialog ya. Ayu berkata, kapan aku bisa pergi ke Korea? Ini Ayu mau ke Korea rupanya nih. Nah, dan karena ini adalah kalimat kutipan pertanyaan, jadi di sini memang sebelum ada tanda kutip penutup, di sini dibubuhkan dulu tanda baca, tanda seru, tanda tanya, tanda tanya. Selanjutnya yang keempat, kalimat langsung diucapkan atau dibaca dengan memakai nada atau intonasi. Intonasi itu adalah naik turunnya nada, seperti yang Ibu sudah katakan tadi ya. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung, nih ada contohnya nih. Dava minta diberikan mainan baru. Ini adalah contoh kalimat tidak langsung. Ayah mengatakan kepadaku agar aku rajin belajar. Ibu berkata kepadaku jika aku anak yang saleh. Noval mengatakan ia tidak akan melupakan teman-temannya di sekolah ini. Akbar meminta pada ibunya untuk segera membelikan sepatu baru. Itu adalah contoh-contoh kalimat tidak langsung. Nah, tugas untuk pertemuan kedua kali ini, yaitu Ibu meminta kalian membuat catatan materi pelajaran Bahasa Indonesia yang ada di video ini. Tentunya yang tidak terdapat di buku cetak kalian. Misalnya seperti contoh-contoh, itu silakan kalian tulis nak ya. Kalian juga bisa mencari lagi. Kalau kalian ingin memperbanyak contoh-contoh, kalian juga bisa mencari contoh-contoh itu di Google untuk menambah wawasan kalian. Oke? Sampai sini saja pembelajaran kita untuk pertemuan kedua. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap jaga semangat kalian untuk belajar nak ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Wassalamualaikum.